Selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bertemu lagi pada hari ini di dalam teduh pagi bersama Tuhan GKI Gayung Sari Surabaya. Saudaraku, saya berharap saudara semua dalam keadaan tenang, dalam keadaan sehat, di dalam keadaan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita memulai persekutuan doa pagi hari ini dengan lebih dahulu mengambil saat teduh. Kita bersaat teduh. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita mohon Roh Kudus kiranya memelihara kita dan memimpin kita dalam teduh pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak ada seorang pun yang memanggil Bapa kecuali kami anak-anak-Mu yang memanggil Bapa kepada Tuhan dan kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali,
boleh mendengarkan firman Tuhan bersama-sama di dalam teduh pagi GKI Gayung Sari ini. Mari saudara-saudaraku, mari kita tenangkan hati kami. Tuhan memberikan berkat kepada kami semuanya untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan judul pada malam hari ini pagi hari ini akan kita ambil, tetap tenang di masa yang sulit. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kasih-Nya selalu bersama dengan kita, dan kita selalu diberkati, diberi ketenangan, dan Tuhan selalu memberkati kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini tetap kita ambil dari Mazmur 55 ayat yang ke-22. Mazmur 55 ayat yang ke-22. Demikian firman-Nya. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mazmur 55 ayat yang ke-22. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita mendapatkan firman yang begitu indah. Hari ini tanggal yang ke-7 ya, hari yang ke-7 bulan Maret tahun 2023. Sampai di bulan Maret ini banyak hal yang terjadi baik di negara kita maupun di luar negeri. Di negeri kita umpamanya banyak sekali tanah longsor. Di mana itu? Di Jawa Barat, tanah longsor yang begitu mencekam, banyak orang yang meninggal. Dan juga di Bangladesh ada tsunami yang besar sehingga mobil-mobil terjempalik tidak karu-karuan. Saudaraku, kadang-kadang manusia ini sekarang dalam keadaan tenang-tenang, senang, punya mobil, punya rumah, punya anak, punya uang, senang. Hari ini kita senang-senang, tidak tahu sehari kemudian ada tsunami yang besar, ada bencana yang besar, ada pelumpang yang terbakar. Lah, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang kehilangan harta bendanya, banyak orang yang sedih, banyak orang yang mati, banyak orang yang sakit. Saudara bayangkan, kemarin dalam keadaan baik-baik, tapi sekarang ternyata rumahnya hancur, mobilnya hancur, kekayaannya hancur. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, firman Tuhan mengatakan bahwa tetaplah tenang, berserah kepada Tuhan di waktu sulit apapun. Karena kita tahu, saudaraku, tetap tenang di masa yang sulit itu memang harus kita lakukan dengan baik. Salah satu penolong kita adalah Allah, itu penolong kita sesuai waktunya Tuhan. Tuhan itu mesti menolong kita sesuai dengan waktunya. Jadi tidak hanya didiamkan saja, tapi Allah itu akan tetap memperhatikan kehidupan kita meskipun kita dalam keadaan yang terpepet sekalipun. Ini semua sesuai dengan waktunya Tuhan. Coba bayangkan waktu Ayub sudah tidak punya apa-apa lagi. Badannya semua dengan kudis yang begitu, luka-lukanya seluruh tubuh, anaknya mati semua, harta bendanya habis semuanya. Tapi dia tetap tenang mengikuti Tuhan. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan lepas dari Tuhan. Kalau aku nanti diuji, aku akan timbul seperti emas. Begitu kepercayaannya si Ayub, sehingga dia dikembalikan semua harta bendanya berlipat ganda dan dia terus menjadi anak-anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita melakukan tugas bagian kita dengan baik. Melakukan tugas bagian kita dengan baik, yaitu berdoa, memohon pada Tuhan,
memberikan pertolongan kepada orang dan selalu memberitakan Injil dengan baik, ya. Selanjutnya serahkan atas kendali Tuhan. Kendali Tuhan itu. Kalau kita manut pada tugas kita, maka Tuhan akan mengerjakan yang menjadi tugasnya Tuhan, yaitu melindungi, memelihara, memberkati, dan lain-lain. Tapi kita harus melakukan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, mengasihi, mengampuni, ya, mempedulikan orang lain. Nah, itu Tuhan akan memberikan pertolongan, pasti Tuhan akan memberikan kembali kepada kita. Tuhan akan memberikan sesuatu yang indah, berkat-berkat yang indah. Saudaraku, kalau kita mempunyai banyak rancangan, seperti mungkin yang terbakar di Pelumpang itu, mungkin punya rencana untuk menikah, mempunyai rencana untuk pergi ke rumahnya saudaranya dan lain-lain. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan, semua hancur berantakan. Karena itu, mari kita melakukan tugas kita sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan yang akan menyerahkan apa yang membutuhkan, yang memberikan kendali. Jadi untuk kita, apa yang kita butuhkan itu Tuhan akan memberikan. Jadi banyak rencana kita, tetapi kalau kita mempunyai rencana, hendaklah kita serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, aku akan pergi ke sana. Kalau Tuhan mengizinkan, aku akan berbelanja ini untuk bisnisku. Itu semua harus dengan kehendak Tuhan, harus melalui berkat Tuhan. Mintalah kepada Tuhan untuk selalu diberkati, selalu diberikan apa yang menjadi kebutuhan kita dengan baik. Saudaraku, banyak sekali rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang melaksanakan. Amsal 19 ayat 21. Saudaraku, marilah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dan pasti Tuhan akan memunculkan seperti fajar yang datang di waktu pagi. Tidak ada yang menyedihkan. Tuhan akan memberikan fajar yang indah, yang akan memberikan kepada kita kebahagiaan. Ya, pada waktu sekarang ini datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengakhiri bumi ini. Tapi Tuhan, percayalah bahwa tangan kasih Tuhan selalu melindungi kita, bahkan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kita itu dari tangan Tuhan. Yohanes 10 ayat yang 22. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam keadaan situasi apapun, jangan takut, jangan khawatir menjalani hidup ini, sebab Tuhan tetap ada bersama kita di masa yang tersulit sekalipun. Bahkan Allah sudah tahu apa yang harus Allah kerjakan, yang harus Allah lakukan untuk menolong kita. Kita ingat pada waktu anak-anak atau murid-murid Tuhan Yesus itu melewati doa, melewati samudra yang besar, dan Tuhan tinggal untuk berdoa. Nah, waktu itu jam 3 malam Tuhan melihat bahwa perahu mereka itu tergoncang. Mereka tidak ada yang minta tolong kepada Tuhan, belum ada yang minta tolong, tetapi Tuhan tahu bahwa mereka membutuhkan pertolongan. Maka Tuhan datang, berjalan di atas air dan mengatakan, jangan takut, ini aku, jangan takut. Sekalipun suasana sudah begitu mencekam, tapi Tuhan mengatakan, jangan takut, aku ada di sini bersama dengan engkau. Tidak usah takut. Saudaraku,
Janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Janji Tuhan untuk menolong kita itu tidak pernah terlambat. Bayangkan waktu Abraham mau membunuh anaknya, sudah ditali di atas gunung dan ditali di atas kayu, ya, dan dia akan mempersembahkan anaknya itu akan disembelih. Tepat waktunya. Kalau telat 1 menit saja sudah mati SK itu. Tapi Tuhan, Abraham, aku tahu kamu percaya kepadaku, kamu menurut kepada aku, kamu taat padaku. Jangan engkau bunuh anakmu itu. Dan akhirnya selamatlah si SK tidak jadi dibunuh. Itulah janji Tuhan, itu tidak pernah terlambat. Pasti tepat waktu. Ketika kita mengangkat tangan, Tuhan tolonglah, waktu Harun dan Musa itu tangannya ke atas, maka pertolongan Tuhan akan datang. Tuhan akan turun tangan. Kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Angkat tangan artinya minta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan akan turun tangan untuk kita semuanya. Apakah saudara sedang dalam keadaan sulit? Apakah saudara sedang keadaan sakit? Apakah saudara sedang dalam pergumulan yang berat? Angkat tangan, mohon kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu Engkau sanggup menolong kami. Sebelum kami mohon pun, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Tuhan Yesus selalu memperhatikan, mempedulikan, dan siap untuk menolong kita semua. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa di dalam doa syafaat. Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, kami memanggil Engkau Bapa karena kami ini adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan telah berfirman untuk kami tetap tenang di masa yang sulit, tetap tenang di masa yang sakit, tetap tenang di masa pergumulan yang banyak, dan tetap tenang di dalam masalah-masalah kehidupan yang selalu menghantui kita.
Di tahun 2023 ini Tuhan, kami melihat bahwa banyak bencana yang terjadi, baik bencana tanah longsor, bencana kebakaran, bencana banjir, dan lain-lain. Tetapi kami tetap percaya bahwa kami akan tetap tenang karena Tuhan memberikan kepada kami untuk kami tidak takut dan tetap kami hanya berserah kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Di dalam doa pagi ini kami mohon kepada saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah sakit maupun dimanapun mereka berada, baik yang berat maupun ringan. Tuhan tolonglah mereka, karena kami tahu Tuhan Engkau mampu memberikan pertolongan kepada anak-anak-Mu yang berseru kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan ekonomi yang berat, Tuhan Engkau yang akan memberikan pertolongan. Tidak ada Allah lain yang bisa memberikan pertolongan kecuali hanya Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar di dalam pendidikan. Tuhan, berilah mereka itu kepandaian, berilah mereka itu ketekunan dalam belajar, dan biarlah orang tua bisa memberikan pertolongan kepada anak-anaknya untuk tetap tekun, tetap berdoa, dan tetap berserah kepada Tuhan saja. Tuhan, terima kasih, berikan kepandaian untuk anak-anak kami, berikan ketekunan, berikan Tuhan mereka setia kepada orang tua dan kepada guru-gurunya. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja kami di GKI Gayung Sari ini. Tuhan mengetahui bahwa banyak masalah yang terjadi di gereja kami ini, terutama di dalam kami akan membutuhkan seorang pendeta. Tuhan, kami tidak bisa memilih, kami tidak bisa menyatakan itu, tetapi Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Tuhan, berikan kepada kami pengertian, dan biarlah kami Tuhan berikan usaha yang betul, yang menurut kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi, pimpinan kami, pendeta kami di sini adalah pimpinan dari Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, dan itu pasti yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Demikian juga untuk ibadah atau untuk tempat tinggal, untuk berkomunikasi, untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Sampai saat ini kami belum bisa menentukan karena beberapa orang tidak mau memberikan tanda tangannya untuk menyatakan mau mendukung gereja kami. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan saudara-saudara kami yang tidak mau tanda tangan, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang akan membukakan hatinya, Tuhan yang akan memberikan pengertian bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang ingin menjadi orang-orang yang bertekun dan beriman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pencalonan majelis yang akan datang. Tuhan, Engkau kiranya yang memilihkan para jemaat, para majelis kami, supaya apa yang terjadi, apa yang dipilihkan oleh Tuhan itu yang terbaik. Dan biarlah mereka juga akan melakukan tugas sebagai majelis, sebagai penatua dengan baik, dengan tekun, dengan setia. Tuhan, tolonglah kami semuanya. Demikian juga kami berdoa untuk negara dan bangsa kami ini di dalam melakukan tugas-tugasnya. Kiranya Tuhan memberkati, menjauhkan dari hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan biarlah para pemimpin kami semua takut akan Tuhan, dan karena takut akan Tuhan, dia akan melakukan tugas yang sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sekeliling kami, saudara-saudara kami yang dekat dengan gereja kami. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berikan sukacita selalu. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang ikut serta dalam pekerjaan di gereja ini, sebagai karyawan, sebagai mulmet, sebagai apapun yang di gereja ini. Kiranya Tuhan juga akan memberikan bantuan, memberikan pertolongan, memberikan berkat yang melimpah buat mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih, kiranya terus para majelis Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, Tuhan berikan akal hikmat yang datang dari sorga. Demikian juga Bapak Pendeta kami, konsulen Bapak Yosafat Kristono, kiranya Tuhan berkati, berkat lindungi, Tuhan jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami, kehidupan gereja kami, kehidupan jemaat kami di sini, semua dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucapkan segala puji syukur, hormat kami. Amin.